Tim investigasi mencoba untuk menelusuri peredaran minuman keras yang diduga diperjualbelikan secara bebas. Ikuti penelusuran tim iNews TV dalam mengupas transaksi ilegal minuman keras di Jakarta. Beberapa tindakan kriminal kerap dikaitkan dengan minuman keras yang dianggap sebagai pemicu masalah. Kasus Yuyun misalnya, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh ke-14 pelaku ini dipicu reaksi dari minuman keras yang diminum sebelumnya. Nah, kalau itu dijual secara bebas, lalu orang katakanlah mabuk-mabukan, itu kan bukan hanya merugikan para peminumnya sendiri, tetapi juga merugikan orang lain di sekitar itu. Nah, karena itu kan dampaknya luas itu. Mulai daripada pemerkosaan, kemudian ada pencurian, kemudian ada pelakuan kekerasan, kemudian ya paling kecil itu dampaknya lah membuat keributan dan keonaran di sekitarnya bagi mereka yang memang yang mabuk dan tidak bisa mengendalikan diri. Ya, namun lagi-lagi, hukum ekonomilah berperan. Semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi pula penjualan akan minuman keras. Salah satu mantan penjual miras yang tim investigasi temui ini pernah selama 2 tahun lamanya mengedarkan dan menjual belikan minuman keras secara diam-diam. Heru, begitulah kami menyebutnya. Ia mengakui dirinya sebagai peminum. Karena itulah, ia sempat mencoba peruntungan dengan berbisnis minuman keras yang berbalut usaha minuman tradisional. Berbagai jenis miras pernah dijual saat itu. Harganya pun bervariasi. Namun beberapa jenis yang dimilikinya terbilang sangat murah. Karena harga itulah, banyak kalangan yang datang untuk membeli dan meminumnya hingga mabuk. Itu kalau yang di toko Om itu yang beli biasa rata-rata anak muda atau? Campur, itu biasanya ya yang beli itu biasanya tukang bangunan, terus supir-supir yang suka begadang gitu. Tapi biasanya disalahgunakan oleh anak-anak muda atau orang-orang yang tukang minum, yang hobi-hobi minum. Sampai bisa segelas, 2 gelas, sampai 3 gelas. Untuk menjual minuman keras ini, Heru tidak sendirian. Rekan seprofesinya saat itu pun banyak yang menjual minuman keras dengan berkedok sebagai penjual minuman tradisional, tukang tambal ban, hingga warung makan biasa. Heru sendiri mengetahui apa yang ia lakukan merupakan hal yang bertentangan dengan hukum. Namun ringannya hukuman dan kenal dengan beberapa oknum kepolisian membuat Heru tidak takut bila tertangkap. Polisi itu dapat jatah gitu dari Iya benar. Itu betul. Setiap bulan seminggu orang sama Pak datang patroli gitu ya kita lah. Dia minta kayak gitu kan? Bukannya minta ya istilahnya. Kitanya yang tahu sendiri lah gitu. Bukan dia yang minta. Oh jadi maksudnya emang udah tahu gitu? Ya ngemel lah ceritanya begitu. Ngemel lah ceritanya. Sebagai penjual minuman yang dilarang, awalnya Heru canggung. Namun, adanya kesepakatan dengan aparat itu membuat Heru tak sungkan untuk menawarkan jatah minuman secara cuma-cuma agar usahanya tetap berjalan. Jatah bagi keuntungan atau memberikan minuman secara gratis kepada aparat ini mengamankan Heru selaku penjual. Selain dagangannya tetap aman, ia pun tidak perlu takut terjerat hukuman. Pasalnya, Heru pun selalu berkoordinasi ketika razia akan berlangsung sehingga ia dan warungnya tetap aman. Kalau emang misalnya ada razia, benar nggak sih ada koordinasi dulu sebelumnya? Itu pasti. Jadi misalnya nanti minuman yang apa yang dijual, yang kita jual itu ya kita nanti yang terlarang ya kita umpetin dulu lah. Bisnis minuman keras ini memang bukan perkara yang mudah diberantas. Adanya dugaan oknum kepolisian yang terlibat membuat bisnis licin ini menjadi bisnis yang mendatangkan banyak uang. Maka bila masyarakat hingga beberapa oknum saja tidak peduli dengan moral bangsa, lantas siapa
yang harus bertanggung jawab dengan adanya peredaran minuman keras. Akan seperti apakah nasib generasi muda bila minuman keras begitu mudah didapatkan? Pemerintah sebenarnya sudah mengatur kehadiran minuman keras di tengah masyarakat. Namun sayangnya masih saja ada oknum curang yang memiliki celah tersendiri dalam mengedarkannya. Bagaimana sikap pemerintah dalam menghadapi kasus-kasus kriminal yang terjadi akibat dari efek minuman keras tersebut? Saksikan di segmen selanjutnya.